Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti kembali. Walaupun hari ini kita beribadah secara online, tetapi tetaplah percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di dalam suka maupun duka. Mari sebelum memulai ibadah hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan beribadah dengan segala keberadaan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami beribadah hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya. Karena kami tahu ketika kami beribadah, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin sekarang kita ada di rumah kita masing-masing dalam keadaan PPKM, tetapi tetaplah percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa. Apa yang dapat memisahkan? Dari kasih-Mu
kita. Dia juga adalah gembala di dalam hidup kita. Dia membaringkan kita ke padang rumput hijau. Dia menyegarkan jiwa kita dan dia menuntun kita selalu. Dia gembala tak pernah kekurangan. pujian, walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun ada sakit penyakit, ingatlah selalu Tuhan selalu beserta dengan kita, karena Dia juru selamat di dalam hidup kita yang memberi kemenangan. Dalam lembah kekelaman,
Mari saudara-saudara kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa beribadah, kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya, supaya menjadi berkat, sehingga baik yang menyampaikan maupun mendengar semua memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali. Bersyukur meskipun secara virtual kita bisa memuji, mengagungkan Tuhan. Mari kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, panik. Saudara, pernahkah dalam hidup ini mengalami yang namanya panik? Beberapa waktu yang lalu pada awal COVID, orang-orang panik. Lalu semua rebutan untuk memborong barang-barang bahan makanan. Itu adalah panic buying. Mungkin juga ada yang mereka borong pada waktu itu. Mereka semua dalam keadaan panik pada awal-awal COVID itu. Mungkin juga ada orang-orang pada masa pandemi ini melihat berita-berita tentang COVID menjadi panik di dalam kehidupannya. Kalau kita mendengar saat-saat ini bagaimana banyak orang yang menimbun obat-obatan karena mereka juga dalam keadaan panik dan mereka ingin supaya sehat, supaya mereka tidak terpapar COVID, maka mendengar ada obat A, obat B, dan seterusnya, maka mereka kemudian membeli itu semuanya. Karena mereka berpikir dengan itu mereka tidak akan terpapar COVID. Itulah keadaan panik. Apa sebenarnya arti panik itu? Panik adalah suatu keadaan bingung, gugup, atau takut dan tidak dapat berpikir dengan tenang. Serangan panik adalah munculnya rasa takut atau gelisah yang berlebihan secara tiba-tiba karena ada situasi yang menakutkan. Apa yang firman Tuhan katakan dengan keadaan seperti ini? Dan bagaimana sebagai anak Tuhan kita menghadapi keadaan ini? Dan apakah bahaya dari keadaan panik itu? Rasa panik yang menyerang orang ketika menghadapi suatu keadaan yang menekan akan membuat bahaya. Mungkin saudara ingat akan kisah kepala penjara Filipi yang panik sehingga mengambil keputusan untuk bunuh diri ketika melihat pintu penjara terbuka. Ternyata ada bahayanya orang mengalami panik. Maka hari ini kita mengoreksi diri kita masing-masing, apakah kita ada dan sedang di dalam keadaan panik. Saudara-saudara ingat tentang murid-murid di tengah Danau Galilea ketika diserang badai? Mereka panik, takut, gentar, dan membangunkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang tertidur. Dan Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya?" Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Di sini hal pertama yang kita ingat adalah rasa panik murid-murid diganti oleh mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan menghentikan badai. Dari hal ini kita belajar tentang arti kata percaya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-murid untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Adakah di antara kita yang sedang ibadah hari ini dalam keadaan panik, gelisah, takut, khawatir karena keadaan yang ada di sekeliling kita, dalam keadaan yang mencekam karena pandemi saat ini? Manusia bisa panik, bisa takut, bisa gelisah dan khawatir di dalam hidupnya. Tetapi jangan biarkan ketakutan itu membelenggu hidup kita. Iblis sedang mengintimidasi banyak pikiran manusia, termasuk pikiran orang-orang percaya yang tidak bisa lagi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Padahal Dia adalah Allah yang peduli dan mengerti seberapa kemampuan kita. Dia ingin menolong kita. Tetapi masalahnya banyak orang yang tidak mau menyerahkan dan mempercayakan
hidupnya pada Tuhan, lalu memikirkan sendiri dan mencari jalan keluar dengan pikiran kita yang terbatas. Apakah Allah tidak tahu akan adanya pandemi ini? Tentu Dia tahu, dan itu atas seizinnya. Dia juga tahu keterbatasan manusia hadapi akan hal ini. Oleh karena itu, hari ini kita belajar hal yang pertama adalah untuk berjalan dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara dan saya juga sedang ditegur oleh Tuhan Yesus. Mengapa kamu takut? Hai orang yang kurang percaya, jangan ragukan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Kasih-Nya tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hal yang kedua, intimidasi iblis menyerang pikiran kita sehingga melalui berita-berita yang kita dengar, yang sebenarnya banyak juga yang hoax, membuat kita bingung. Kalau tadi iblis menyerang pikiran kita sehingga kita meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi sekarang iblis masuk dalam pikiran kita, membuat kita mendengarkan berita-berita, dan kemudian timbullah pikiran-pikiran negatif di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, setiap hari kita dengar berita dan angka kematian dari COVID. Pernahkah kita juga menghitung yang sudah sembuh? Pasti kita sering lupa dan mungkin juga tidak terlalu peduli akan hal ini. Sebelum COVID, apakah kita tahu berapa yang meninggal dengan berbagai penyakit? Kita tidak tahu karena memang tidak pernah diekspos berita tentang ini. Dan kita juga tidak pernah mencari tahu akan hal ini. Tetapi sekarang, pada waktu pandemi ini, maka kita mulai melihat berapa jumlah orang yang meninggal. Dan kemudian kita melihat orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang kita kasih, baik kita kenal secara langsung ataupun tidak. Mereka sudah meninggalkan kita. Dan itu banyak membuat orang panik. Dan itu banyak membuat orang gelisah dan takut di dalam kehidupannya. Saya melihat dari data dari seorang teman yang memberikan kepada saya bahwa data orang yang sembuh pada tanggal 19 Juli, artinya sembuh dari COVID, dan itu data adalah selama 16 bulan sampai saat ini, itu adalah 2.293.875 orang atau sekitar 78,78% itu yang sembuh. Dan yang tidak tertolong, yang meninggal adalah 74.920 orang atau 2,57% dari yang terpapar, yang jumlahnya itu adalah 2.911.733 orang. Sekali lagi ini jumlah selama 16 bulan. Jadi saudara-saudara, dari data ini terlihat bahwa yang meninggal karena COVID itu hanya 2,57%. Dan yang sembuh itu 78,78%. Itu data pada tanggal 19 Juli. Baru saja beberapa hari yang lalu. Sebelum COVID, ternyata angka kematian sepanjang tahun itu adalah 1,6 juta orang. Tadi dikatakan selama 16 bulan itu yang tidak tertolong itu karena COVID 74.920. Tetapi tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya COVID, setiap tahun angka kematian itu tadi dikatakan 1,6 juta orang. Jadi kematian akibat COVID itu sangat kecil. Tetapi beritanya begitu besar, membuat orang ketakutan, membuat orang panik, dan tidak tenang di dalam kehidupannya. Mungkin sebagai anak Tuhan, setiap hari kita membaca firman Tuhan. Tetapi tetap saja tidak masuk di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita sedang dikuasai oleh intimidasi iblis. Kita juga berdoa, tapi hati dan pikiran kita tidak di dalam hadiratnya Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini sedang berbicara tentang pikiran positif yang berasal dari Tuhan dan firman-Nya. Hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, hal yang dipuji. Bukankah itu adalah hal-hal yang baik? Hal yang positif yang seharusnya kita dengar, dan itu semua berasal dari Tuhan. Kemudian seharusnya kita merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita ini. Tetapi sejujurnya, hal yang negatif itu lebih cepat masuk di dalam pikiran kita, kemudian meracuni pikiran dan hati kita. Sebagai contoh, saya kira semua orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk sopan dan berbuat hal yang baik. Tetapi ketika suatu kali anak-anak ada di lingkungan pergaulan yang buruk, maka anak-anak tersebut berubah, berkelakuan menjadi buruk. Tepat seperti firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Di sini orang tua mendidik anak dengan hal yang baik, tetapi anak bisa cepat menjadi tidak baik karena anak lebih mudah mengikuti hal yang tidak baik dari lingkungannya, dan mereka lebih cepat mengingat hal yang tidak baik itu di dalam kehidupannya, dan mereka praktekkan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, sama seperti anak-anak yang ikut pergaulan yang salah, begitu juga banyak kali kita sebagai anak Tuhan lebih percaya dan memikirkan hal yang membuat gelisah dibandingkan firman Tuhan yang membuat hati tenang dan damai di dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga adalah suatu pemahaman bahwa manusia itu terbatas. Begitu juga dengan hal-hal yang bisa dikendalikan atau dipikirkan. Seperti firman Tuhan katakan, ada hal-hal tersembunyi hanya bagi Tuhan, dan hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Jadi sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta, kita harus mengakui adanya kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Coba saudara-saudara bayangkan, kalau ciptaan memahami semua pikiran Sang Pencipta yang Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Mengerti, Maha Dahsyat, Maha Kuasa, dan Maha yang lainnya, maka kita di dalam keterbatasan ini tidak akan mampu memahami, bahkan bisa menjadi bencana di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah, mari kita melakukan yang menjadi bagian kita, sungguh-sungguh dengan setia. Yang tidak bisa kita lakukan, sungguh kita percayakan bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Satu ayat lagi di dalam Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara-saudara, ayat-ayat ini memberitahu kepada kita tentang rancangan Tuhan yang luar biasa, dan tentang jalan Tuhan yang sungguh tidak terselami oleh manusia, tetapi sungguh itu akan memberikan satu hal kepada kita, bahwa Dia akan memberi rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan satu contoh. Pada satu kali saya diberikan satu video pendek tentang robot. Ya, robot itu ada di mesin begitu ya. Dan robot ini waktu itu melihat ada satu TV, dan di TV itu dia melihat gambaran dirinya. Dan juga gambaran ada manusia-manusia yang sedang tertawa, yang sedang bahagia di dalam kehidupannya. Dia kemudian melihat bahwa gambaran di wajahnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian karena robot ini dari mesin, dan di mesinnya itu banyak alat-alat, kemudian dia mulai memake up wajahnya itu. Kemudian dia tersenyum, dia merasa puas,
Tetapi di TV itu dia melihat lagi gambaran manusia yang sedang tertawa, yang sedang bahagia. Dia merasa bahwa hidupnya tidak bahagia. Dia menjadi cemas, menjadi panik di dalam kehidupannya. Dia mencoba lagi. Kemudian dia mengejar TV itu. Yang dia melihat di dalam TV itu ada bayangan manusia yang menciptakan robot itu tentu. Dia kemudian mengejar dengan tangannya, tetapi sebagai robot yang ada di dalam mesin dan itu terbatas, meskipun dia akhirnya ingin mencapai hal itu dan dia ingin seperti masuk ke dalam TV itu. Apa yang terjadi? Akhirnya alat-alat itu putus, mesinnya rusak, konslet, semua dan hancur. Saudara, jujur, waktu menonton ini saya merasa ngeri gitu ya. Meski melihat cuplikan dalam waktu singkat, tapi kemudian saya merenungkan, mengingatkan kita manusia, supaya kita jangan ingin menjadi pencipta. Robot itu diciptakan oleh manusia. Dia ingin menjadi manusia, tentu tidak bisa karena ada keterbatasan. Begitu juga dengan kita. Kita adalah ciptaan yang terbatas, tetapi kita punya pencipta yang tidak terbatas yang mengasihi kita semuanya. Pikiran dan jalan Tuhan tak terselami. Tadi ayat-ayat yang tadi kita baca mengatakan, rancangannya bukan rancangan kita manusia, tetapi percayalah, rancangannya pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan dan ayat-ayat yang kita baca tentang 3P. P yang pertama adalah percaya. P yang kedua adalah pikiran positif. P yang ketiga adalah pengetahuan Allah yang tidak terselami. Sedangkan kita manusia mempunyai pengetahuan yang terbatas. Mari kita akan memeriksa diri kita sendiri. Adakah di antara kita yang panik atau terkena serangan panik pada masa pandemi ini? P yang pertama tadi adalah percayakan hidup ini pada Tuhan. Serahkan hidup kita ini dan taruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, tentang pikiran positif. Pikiran positif itu harus memenuhi pikiran kita. Jangan mau kita diintimidasi oleh iblis dengan pikiran-pikiran negatif. Lawan iblis dengan iman yang teguh, firman Tuhan katakan. Pikiran yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Dia sanggup dan mau menolong kita melewati masa yang sukar. Firman Tuhan katakan, burung di udara dia pelihara, apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. P yang ketiga, pemikiran dan jalan Allah itu sempurna. Tidak dapat terjangkau oleh pikiran kita yang terbatas. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Sungguh kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas. Ingat saudara-saudara, iblis ingin memakai masa pandemi ini supaya kita anak-anak Tuhan diserang dengan perasaan panik. Sehingga tidak ada damai sejahtera dan sukacita lagi di dalam hidup ini. Semua perasaannya, pikirannya, hanya ketakutan, kegelisahan, dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya anak-anak Tuhan banyak yang tidak bisa menyerahkan dirinya lagi kepada Tuhan. Iblis masuk dalam jiwa dan roh kita. Sehingga firman Tuhan tidak kita lakukan karena hanya kegelisahan yang ada di dalam jiwa kita. Mari hari ini, bagi kita yang sedang dibelenggu hidupnya dengan ketakutan dan kekhawatiran, serahkan pada Tuhan. Ia akan bertindak untuk menolong hidup kita semua. Jangan ingin menguasai pikiran Tuhan, karena kita ini terbatas. Ada hal-hal tersembunyi, kata firman Tuhan, yang hanya untuk Tuhan saja. Tetapi hal yang dinyatakan itu adalah untuk kita melakukannya. Contoh, dalam masa pandemi COVID-19, yang tersembunyi adalah kenapa harus ada COVID ini? Kenapa ada yang selamat, tetapi ada yang dibiarkan Tuhan tidak selamat? Ini adalah kedaulatan Tuhan sebagai Sang Pencipta langit bumi alam semesta ini. Jangan ingin menjadi Tuhan
dengan terus memikirkan dengan pikiran kita yang terbatas. Selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, pakailah untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui sikap hidup kita, banyak orang datang kepada Kristus. Jangan biarkan intimidasi iblis menguasai pikiran kita untuk tidak percaya dan berpikir negatif terhadap apa yang sedang kita rasakan di tengah pandemi ini. Sebagai bagian akhir kesimpulan kita, yang pertama, hari ini kalau ada di antara kita yang mengalami panik atau serangan panik, datanglah kepada Kristus yang menjadi juru selamat hidup kita. Dia bukan saja rela mati karena dosa-dosa kita, tetapi Dia juga mau menolong kita yang di dalam kesusahan. Yang kedua, lawan intimidasi iblis yang masuk melalui pikiran negatif yang kemudian timbul di dalam pikiran kita. Ganti dengan pikiran positif yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menyadari keterbatasan kita manusia. Serahkan hidup, percayakan pada Tuhan. Jalan Tuhan meski tidak terselami, tapi rancangannya selalu indah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Ibu Iren yang sudah memimpin di dalam puji-pujian, pakai pelayanan bersama dengan seluruh keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengoreksi diri kami masing-masing, supaya kami melihat diri kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang dalam keadaan takut, panik, gelisah, dan hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran kami sebagai intimidasi iblis, sehingga kami meragukan Tuhan dan tidak mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami merubah diri kami, supaya kami tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, dan kami juga memikirkan hal-hal yang positif, dan kami percaya kepada kedaulatan Tuhan, dan bahwa rancangan Tuhan itu indah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan kami, supaya kami kuat menghadapi masa-masa yang sukar di masa pandemi ini. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang berkekurangan, Tuhan yang memberkati. Kalau ada masalah pergumulan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami melewati pergumulan itu. Dan Tuhan juga menolong kalau kami ada di dalam kelemahan, kuatkan kami. Kalau kami ada di dalam keadaan duka, biarlah hiburkan kami dengan penghiburan yang sejati yang dari Roh Kudus. Tuhan, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka yang masih ada dalam pendidikan, berikan mereka hikmat supaya mereka juga boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka boleh bertumbuh di dalam anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Baik pemerintahan di pusat maupun daerah, berikan hikmat kepada mereka menangani masa-masa yang sukar pada saat ini. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh melihat satu kali pandemi ini boleh berakhir. Bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Kami serahkan untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Berikan mereka kekuatan senantiasa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati di dalam kehidupan kami dan akan selalu memberkati kami. Dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus
akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.